Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih komunikasi terapeutik itu. Nah, komunikasi terapeutik itu adalah interaksi yang bertujuan untuk membantu pasien merasa nyaman didengar dan dipahami selama proses pelayanan kebidanan. Dalam konteks ini, bidan bertindak sebagai pendengar dan pendukung yang bersikap empatik seperti memberi informasi kesehatan yang dibutuhkan pasien. Komunikasi ini sangat penting terutama karena bidan seringkali berhadapan dengan pasien yang mungkin merasa cemas, takut, atau tidak nyaman. Misalnya pada masa kehamilan, persalinan, atau perawatan postpartum. Nah, di sini tuh ada beberapa teknik komunikasi terapeutik bagi antara bidan dan pasien. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Nah, bidan ini berusaha membangun hubungan yang penuh rasa percaya sehingga pasien merasa aman untuk berbicara dengan keluhan dan kekhawatirannya. Yang kedua yaitu mendengar aktif, yaitu mendengarkan pasien dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi dan memberikan respon yang menunjukkan bahwa bidan benar-benar memperhatikan setiap ucapan pasien. Yang ketiga ada empatik, itu menunjukkan rasa peduli dan memahami perasaan pasien, misalnya dengan mengakui kekhawatiran atau ketakutan pasien dan memberikan hubungan emosional. Yang keempat ada pertanyaan terbuka. Nah, ini menggunakan pertanyaan yang mendorong pasien untuk berbicara lebih lanjut seperti bagaimana perasaan ibu hari ini, atau bisa juga dengan apa kekhawatiran ibu pada hari ini, seperti itu. Yang kelima ada memberikan informasi yang jelas. Nah, bidan menjelaskan prosedur atau informasi kesehatan dengan bahasa yang sederhana meski pasien memahami dan merasa nyaman dengan apa yang terjadi atau yang sedang terjadi, yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Yang keenam ada sikap nonverbal yang positif, yaitu kontak mata, senyuman, dan bahasa tubuh yang terbuka dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi pasien. Nah, baik kita lihat ke videonya, langsung ke videonya. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Ya. Baik, dengan Ibu siapa? Dengan Sofi. Oh, dengan Ibu Sofi ya. Umurnya berapa tahun Ibu? 29. Baik. Selamat siang Ibu. Saya Bidan Amira yang akan mendampingi Ibu hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, begini saja sih Bu, sehat kok, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wah, senang mendengarnya Ibu. Tapi saya dengar akhir-akhir ini Ibu sering merasa jantungnya berdebar ya? Iya, kadang-kadang, tapi itu biasa sih Bu. Kalau saya capek ya memang begitu, tidak perlu diperiksa segala. Ya saya sudah minum jamu yang biasa saya pakai itu juga sudah cukup sih. Baik Bu, terima kasih ya sudah berbagi, saya paham. Ibu pasti sudah berusaha keras untuk menjaga kesehatan Ibu. Namun selama kehamilan ini, jantung dan pembuluh darah bekerja lebih keras dari biasanya. Pemeriksaan sederhana ini hanya untuk memastikan semua baik-baik saja antara Ibu dan janin. Aduh Bu, saya nggak mau diperiksa, saya sudah tahu tubuh saya sendiri. Lagi pula banyak yang bilang juga pemeriksaan medis itu sering berlebihan dan membuat pasien itu jadi ketergantungan. Saya menghargai pandangan Ibu. Pemeriksaan ini hanya langkah kecil untuk menjaga kesehatan dalam jangka panjang pada bayi dan ibu. Nah, saya harap Ibu tidak merasa ini adalah paksaan, hanya upaya kami untuk memastikan kondisi Ibu tetap stabil. Saya paham sekali Ibu merasa pemeriksaan ini mungkin tidak diperlukan, tapi bolehkah saya jelaskan sedikit tentang resiko yang mungkin terjadi jika jantung bekerja terlalu berat selama kehamilan? Bu Amira, saya sudah merasa sehat. Kalau ada masalah, saya pasti bilang kok. Tapi ini kan cuma capek biasa. Saya mengerti Ibu, namun beberapa kondisi mungkin tidak terasa langsung, tapi bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Misalnya tekanan darah tinggi dan tidak terkontrol bisa mempengaruhi aliran darah ke bayi. Tapi keluarga saya tidak ada yang punya masalah jantung, Bu.
Jadi saya rasa saya tidak butuh pemeriksaan ini. Itu bagus, Bu. Ibu punya riwayat keluarga yang sehat. Namun, pada kehamilan perubahan kardiovaskuler sering terjadi karena tubuh ibu bekerja lebih keras untuk mendukung bayi. Pemeriksaan sederhana ini bisa membantu ibu mencegah masalah lebih lanjut. Tetap saja Bu, saya tidak merasa butuh. Setiap hari saya minum jamu dan olahraga ringan, jadi saya tidak perlu repot-repot periksa ke bidan. Saya sangat menghargai kebiasaan baik ibu. Pemeriksaan ini hanya untuk memastikan kita punya gambaran lengkap kesehatan ibu. Saya harap kita bisa saling melengkapi dengan cara tradisional ibu dan sedikit pemantauan medis dari kami. Aduh Bu Mira, saya merasa seperti dipaksa ini. Saya sebenarnya nggak mau. Saya minta maaf ya ibu, kalau ibu merasa seperti itu. Tidak ada niat memaksa, hanya saja saya ini sangat peduli dengan kesehatan ibu dan janin ibu. Saya ingin memastikan ibu merasa nyaman dan aman selama kehamilan ini. Kalaupun tidak ada keluhan sekarang, pemeriksaan sederhana ini bisa membantu kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ya sudah, saya periksa kalau Bu Amira memang bilang penting. Tapi saya hanya mau cek tekanan darah saja, nggak mau lebih dari itu. Terima kasih ya ibu, sudah memberikan kesempatan untuk memeriksa tekanan darah. Saya akan melakukan perlahan ya ibu. Ya Sebentar udah. ya ibu. Cek. Permisi ya ibu. Iya. Baik, tekanan darah ibu normal ya, 120/80. Ya udah. Ya. Ini silakan kembali ibu. Nah, sudah diperiksa ya ibu tadi, tekanan darah ibu dalam batas aman. Ini kabar baik, tapi saya tetap menyarankan ibu untuk pemantauan secara berkala. Nah, saya merasa benar-benar mengapresiasi kepercayaan yang ibu berikan hari ini untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Saya tahu ibu lebih suka menjaga kesehatan dengan cara sendiri, dan itu sangat baik. Sekarang karena tekanan darah ibu dalam batas aman, saya juga merasa lebih tenang. Jika ada gejala seperti pusing, detak jantung yang semakin cepat atau kelelahan berlebihan, segera beritahu saya ya ibu. Iya Ibu, saya masih agak ragu dengan pemeriksaan ini. Tapi karena Ibu bilang aman, jadi saya coba aja. Tapi sebenarnya saya tidak ingin terlalu sering sih Ibu. Ibu, saya paham sekali kekhawatiran ibu ini. Saya hanya menganjurkan pemeriksaan agar kita bisa memastikan kondisi kesehatan ibu tetap stabil. Kalau ibu merasa baik-baik saja, kita bisa lakukan secara berkala saja, seperti sebulan sekali. Nah, dengan begitu, ibu tetap bisa menjaga kesehatan dengan cara yang nyaman bagi ibu. Nah, ibu, kalau boleh, saya juga ingin mengingatkan sedikit mengenai pentingnya menjaga istirahat yang cukup dan nutrisi yang seimbang untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi. Hal ini juga membantu mengurangi beban pada jantung dan aliran darah. Apakah ada hal yang masih ibu ingin tanyakan terkait hasil pemeriksaan hari ini atau saran-saran tadi? Nggak ada sih Bu Amira. Cuma ya saya lebih nyaman dengan cara-cara tradisional. Tapi kalau memang sesekali perlu diperiksa, saya akan pertimbangkan lagi sih. Sangat baik ibu. Kombinasi dari cara ibu yang alami dengan sedikit pemantauan medis saling melengkapi. Kita sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi.
Saya jadwalkan pemeriksaan mingguan ya, jadi kalau ibu merasa ingin diperiksa lagi, ibu bisa langsung datang kapan saja atau bisa kita atur jadwal terlebih dahulu sesuai keinginan ibu. Baik Ibu, terima kasih ya. Saya jadi merasa sedikit lebih tenang. Tapi kalau bisa ya, saya ingin tetap lebih banyak istirahat di rumah Ibu. Tentu saja ibu, istirahat sangat penting, apalagi untuk ibu hamil. Saya hanya berpesan agar ibu selalu mendengarkan tubuh ibu. Jika ada yang terasa tidak nyaman atau ada perubahan, langsung beritahu saya atau kunjungan klinik. Kehamilan ini adalah masa istimewa dan saya di sini untuk mendukung ibu sebaik mungkin. Terima kasih banyak ya Ibu Mira. Saya akan coba untuk lebih memperhatikan lagi kondisi saya. Sama-sama ibu. Saya juga sangat berterima kasih untuk kesediaan ibu hari ini. Saya harap ibu terus merasa nyaman dan sehat ya. Jangan sungkan untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau hal lain yang perlu ibu diskusikan dengan saya. Saya di sini untuk mendukung ibu sepenuhnya. Baik Ibu, saya pamit dulu ya. Iya ibu, makasih ya ibu. Iya.